أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم القيامة. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada sore hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul seperti biasanya. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendatangkan barakah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala lahir batin seumur hidup. Demikian juga kedua orang tua kita, baik yang masih ada di alam dunia ini maupun sudah meninggalkan kita terlebih dahulu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam tercurah selalu kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah di mana di sore hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul bermajlis. Lebih-lebih lagi kita berada di waktu yang sangat berharga, yaitu ba'da sholatil asri, sesudah melaksanakan sembahyang asar. Waktu sembahyang, waktu yang ada sesudah sembahyang asar ini adalah waktu yang sangat istimewa. Ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama muhaqqiqin, ulama-ulama sufi, mereka sangat menjaga waktu sesudah sholat asar. Kenapa? Orang yang menghidupkan waktu sesudah sholat asar itu akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki batin. Bukan cuma zahir, tapi rezeki batin. Rezeki batin ini lebih bernilai, lebih utama dibanding dengan rezeki zahir. Seberapa banyak kita mempunyai harta, tapi ketika kita tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki batin, maka harta yang kita miliki itu akan menyiksa dan menjadi binatang buas bagi diri kita. Tetapi bagi orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki batin, maka orang ini akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di alam dunia maupun nanti di alam akhirat. Mudah-mudahan kita sama-sama diselamatkan Allah, diberi Allah Subhanahu wa taala rezeki batin yang paling banyak, tak terhitung berapa banyaknya, sehingga kita menjalani kehidupan di alam dunia ini mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, ketentraman dan kedamaian sampai kita menghembuskan napas yang terakhir. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyambung pengajian kita pada 1 bulan yang lalu, kita membahas tentang masalah yang namanya syahadat, dan kemudian kita masuk kepada sholat ataupun sembahyang. Rukun Islam yang kedua mendirikan sholat 5 waktu.
Oleh karena salat ini tiada sah dengan tiada bersuci, maka terlebih dahulu kami terangkan peraturan bersuci. Jadi sembahyang itu kada sah apabila ada bersuci. Nah, sebelum kita masuk kepada urusan sembahyang, karena sembahyang ini berkaitan dengan yang namanya bersuci, maka diterangkanlah terlebih dahulu urusan bersuci. La salata illa bil wudu. La salata illa bil wudu. Kada sah sembahyang itu terkecuali dengan wudu. Bab taharati, ini bab menerangkan bersuci. Taharah itu pada syarat, pada syariat agama Islam ialah memperbuat barang yang mengharuskan sholat dan sebagainya, seperti wudu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Jadi 4 macam nama: 1 wudu, 2 mandi, 3 tayamum, 4 menghilangkan najis. Nah, 4 kalimat yang ulun sebutkan ini tadi, wudu, mandi, tayamum, membersihkan atau menghilangkan najis, inilah yang dinamakan dengan taharah. Taharah itu bahasa Arab. Bahasa kitanya, bahasa kampungnya adalah bersuci atau bersih-bersih menurut agama Islam, menurut syariat agama Islam. Jadi apabila kalimat taharah itu sudah meliputi wudu, mandi, bertayamum. Ini gawian kita hari-hari ya kan? Iya kan? Wudu setiap hari, mandi setiap hari. Bagi orang yang berhalangan urusan wudu dan mandi, maka diganti dengan tayamum. Maka air yang sah dipakai untuk bersuci itu ada 7 macam. Pertama, air hujan. Kedua, air laut. Ketiga, air sungai. Keempat, air telaga. Kelima, air pancur atau air sumber. Keenam, air salju atau air es. Dan ketujuh, air embun. Ketujuh macam air ini dapat disimpulkan atau diringkas dengan kata yang ringkas, yaitu setiap air yang turun dari langit dan yang terbit dari bumi, boleh atau sah bersuci dengannya. Nah, 7 macam tadi. Nah, kita di sini sudah jelas air sumur, ya kan? Air sungai, atau misalnya tadi apa? Wah, ini tukarnya bu, sumur bor kan? Nah, sumur bor, soalnya kita itu boleh dibawa untuk bersuci, sah dibawa bersuci. Nah, kemudian air di atas terbagi 4 bagian. 7 macam tadi, 6 macamnya 4, 7 macam tadi dibagi menjadi 4. Pertama, air suci lagi mensucikan bagi yang lainnya dan tiada makruh memakainya, dan disebut air mutlak, yaitu barang yang dinamakan dengan tiada qayyid yang lazim, seperti air yang 7 macam di atas. Air 7 macam di atas ini kadada tidak mempunyai qayyid lazim. Qayyid itu berarti lebih paham lah. Ada paham? Qayyid sudah ada qayyid lazim ulang. Artinya air yang 7 macam tadi, air hujan, air laut, air sungai, air telaga, air pancur, air salju, dan air embun, ini tidak ada kaitan yang mengikat air itu, walau dipindah kemanapun tetap dia tidak dinamakan dengan air tersebut. Contoh, kita mengambil baju hujan, kita menandai baju hujan, atau kita mengambil baju sumur, baju sumur, atau baju sungai, baju laut. Setelah kita ambil, kita masukkan ke ember, maka baju itu berubah sudah ampih air sungai, lalu air di ember. Pahamlah? Nah, jadi air sungai, air laut, air sumur, air telaga itu tidak ada
satu ikatan yang mengikat air itu, sehingga apabila dia dipindahkan ke satu tempat, dia akan berubah namanya. Tidak lagi dinamakan dengan air hujan, tidak lagi dinamakan dengan air laut dan lain sebagainya. Nah, beda dengan air teh, air susu, air kopi. Kemana jabian melama Anda memindahnya? Yang pindah misalnya karena kecangkir, ya jelas saya kopi ya. Biar pindah pulang misalnya ke baskom, apa karannya? Tetap baju kopi. Nah, itu ada kain, artinya ada satu ikatan yang kadang bisa dibuang dari air itu. Jelas telah. Air itu ada ikatannya. Apa? Yaitu si kopi tadi nama ikatnya. Kalau si sumur, laut, sungai, hujan dan lain sebagainya itu tidak ada yang mengikatnya. Lalu dinamakan dengan air mutlak. Nah itu. Atau dengan air suci lagi mensucikan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, air suci mensucikan, tetapi makruh memakainya pada badan dan tiada makruh untuk mensucikan kain atau membersihkan kain. Di bawah badan tapas kita bajunya itu kalau apa? Tapi bila sudah kita pakai mandi, nama makruhnya yaitu air yang tercampur di panas matahari pada negeri yang panas, sedangkan air itu di dalam bejana besi atau tembaga atau sebagainya daripada jenis yang kena pukul dan lain daripada bejana emas dan perak. Kalau wadahnya itu dari emas dan perak haram memakai. Ini misalnya kita nangkana tukul itu apa ya? Sejenis kayak seng lah, besi aluminium. Nah itu kemudian dibuat di banyu panas. Nah banyu karena panas sinar matahari di wadah itu tadi, itu hukumnya makruh dipakai di badan. Mandi makruh, kemudian wudu makruh. Jelas? Ini pendapat yang pertama dulu, nah makruh hukumnya. Apabila di bawah bata tapas ada makruh. Pakai karena baju nih, bata tapas baju nih, ada makruh hukumnya. Bila di bawah wudu hukumnya makruh. Di bawah mandi hukumnya makruh juga. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua ada makruh. Pendapat yang kedua ada makruh. Jadi terserah dia. Artinya boleh itu memakai. Cuma pikir-pikir itu panas banget kan, jangan dipakai, ya kan? Apalagi segi petimbung mas misalnya, bajunya panas banget, apa kira-kira?